Mystery Seekers, kita kembali di kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan episode spesial Lockdown 3, kisah horor versus pemburu hantu. Kiprana di sini nih. Di sana Bung Erik sudah mendapatkan sinyal-sinyal. Nah, di sini juga saya mau coba menyuruh sosok yang ada di sini untuk menggerakkan rerumputan ini ya. Saya akan coba ya. Ini di sini tiba-tiba tinggi banget nih. Alat yang dipegang oleh Bung Erik memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang memang menempati lingkungan di sini. Dan kini saatnya kami menghadirkan profil salah satu anggota Ghost Investigator kabar misteri, Erik si dokter hantu. Waktu gue kecil, gue hidup di daerah yang kepercayaan akan supernatural itu sangat kental, dan gue hidup di dalam ketakutan akan keberadaan makhluk halus itu. Tapi ya gue penasaran juga, seiring tambahnya usia gue penasaran dengan keberadaan mereka, dan bagaimana kalau misalnya gue yang langsung menelitinya secara pribadi. Jadi salah satu bisnis gue dulu itu adalah rakit-merakit komputer atau service center untuk konsol games, pokoknya yang berhubungan sama teknologi lah, oke? Dan gue suka nonton tayangan-tayangan di luar negeri. Nah, jadi dari situ gue berpikiran, kayaknya keren juga kalau misalnya gue pakai teknologi itu untuk diaplikasikan di Indonesia. Akhirnya gue coba satu persatu. Dari awalnya gue beli beberapa peralatan dari luar negeri, sampai akhirnya gue juga bisa buat sendiri di Indonesia. Oke, ini dia logo dokter hantu. Kenapa gue bisa pakai nama dokter hantu? Oke, jadi kalau dokter hantu, kenapa dokter hantu? Karena gue mau untuk menganalisa dulu atau mendeteksi makhluk-makhluk halus ini, hantu-hantu ini nih, mereka nggak ada di situ aja tanpa alasan, gitu loh. Jadi gue mau cek dulu keberadaan mereka secara fisik atau secara kasat mata menggunakan kayak thermal kamera atau ghost trap sensor atau ghost detector, sehingga baru gue tahu nih kalau udah ada sosoknya. Gue akan ngobrol dulu nih dari spirit box, dan dari spirit box gue akan cari tahu lu itu sebenarnya mau dibantu apa atau perlu pertolongan apa. Setelah gue dapat apapun dari spirit box, di situ gue bisa bantu untuk si hantu ini atau cari jalan keluar untuk masalah yang mereka miliki. Bermula sebagai hobi dan ketertarikannya akan dunia misteri membawa Bung Erik terjun ke dunia astral sebagai ghost hunter. Seorang diri ia melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang konon angker dan penuh dengan kisah-kisah serta mitos mistis di sekitarnya. Tak hanya itu, Erik pun juga tertarik untuk menelusuri keberadaan UFO serta alien yang konon merupakan makhluk dari luar bumi. Tidak seperti para ghost hunter atau konten kreator pada umumnya yang mengandalkan kekuatan indera keenam, lelaki yang juga merupakan seorang pebisnis ini justru menggunakan metode yang cukup ilmiah dan berbeda pada setiap aksi-aksi penelusuran misterinya. Sudah ada di Hotel Pi Bedugul, Bali. Dan kayaknya gue adalah satu-satunya konten kreator horor yang masuk ke Pi Bedugul, Bali sendirian. Jadi pada saat Greeners sekarang ada di rumah dan bertanya-tanya, gimana sih Hotel Pi Bedugul, Bali? Nah ini nih, gue punya jawabannya. Hotel Pi Bedugul, Bali seperti ini.
Tangganya aneh, kenapa tangga kayu ya? Sepertinya sama aja. Mendingan gue telusurin tangga kayu yang... Ini tangga tua banget. Dimana Ghost Ranger Indonesia di saat lu memerlukan mereka? Halo. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lihat pencahayaan agak kurang terang, karena gue nggak pakai senter gue yang 6500 lumen. Lihat. 12.21. Udah lewat tengah malam. Oke. Dan gue sendirian di Hotel Pi Bedugul Bali. Nggak ada orang di bawah atau di dekat sekitar sini yang nungguin gue atau nolongin gue. Tapi ya, gue harus manjat pagar dan here I am. Mystery Seekers, pendekatan berbasis teknologi menjadi pilihan Bung Erik dalam setiap kesempatan eksplorasi yang ia dapatkan. Berbekal peralatan paranormal investigator yang ia miliki, membuat setiap penelusurannya menjadi lebih menarik dan menegangkan. Hal ini pula lah yang membuatnya menjadi salah satu ghost investigator andalan kami dalam setiap penelusuran di lokasi-lokasi angker. Ayo. Penunggu yang ada di sini, interaksi melalui ghost detector gue. Tuh. Datang lagi dia. Bagus. Bagus. Lihat teman-teman. Ghost detector, gue nggak pegang apa-apa. Pada saat gue minta dia untuk berinteraksi, dan dia langsung memberikan sinyal yang sangat kuat. Titik ini luar biasa teman-teman. Titik ini luar biasa. Gue akan cari pendoponya dan mungkin gue akan kembali ke sini lagi. Wow. Wow. Wow, penuh di sini. Kalian ada di sekitar gue? Dokter hantu di sini. Siapa yang ada di sini? Beri tanda suara. Oke, saat ini kita menyaksikan interaksi ghost detector sangat parah di daerah sini, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang mustahil, karena nggak mungkin kita dapat gangguan elektromagnetik di sekitar pohon bambu ini. Lihat, dan saat ini ghost detector sangat terang, sangat tinggi banget. Ini udah max, dan mereka ada di sini. Menarik, menarik, menarik. Gimana kalau kita tembak thermal kamera? Oke, ghost detector berfungsi. Mystery Seekers, pada setiap investigasinya, Bung Erik kerap menggunakan beberapa peralatan yang konon mampu menghubungkan serta berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di lokasi. Salah satunya adalah alat yang bernama Spirit Box. Melalui alat ini, Bung Erik mampu berkomunikasi gaib melalui sinyal radio yang ditangkap, yang akhirnya mampu membuka tabir misteri pada setiap lokasi penelusuran. Penunggu tempat ini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Pergi. Siapa yang ada di sini? Jangan apa?
Ada kata jangan, Mystery Seekers. Semua jahat. Mystery Seekers. Kami dibuang. Pergi. Enggak, gue nggak mau pergi dulu. Ada yang mau kalian sampaikan? Siapapun yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. John? Oke. Penghuni yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. John? John? Ada suara John. John is mine. John is my name. Ini sebenarnya bahasa Belanda, Mystery Seekers. Nama saya John. Nama kamu John? Bisdu John? Ada suara banyak orang, Mystery Seekers. John, apakah kamu penunggu di sini? Snail itu Snail itu cepat. Snail itu cepat. Cepat apa maksudnya? Apa maksudnya, John? Dome Manson. Orang bodoh. Orang bodoh. Ada suara yang ketawa di sana. Ada yang ketawa di sana, Mystery Seekers. Ampun menir. Ampun menir, siapa yang ada di sini? Ah, itu namanya Sadea. Saya tidak kuat. Sadea, tadi dia bilang Sadea. Nyi Sadea? Iya. Ada yang ketawa lagi di sana. Siapa yang ada di sini? Interaksi melalui spirit box gue. Iya. Ada kata iya. Siapa yang ada di sini? Apakah kamu dipaksa bekerja di dalam tempat ini? Oke, ada yang mau kamu sampaikan? Di ujung ruangan ini, kamu mati di ujung ruangan ini. Iya, Mystery Seekers, dia mati di ujung ruangan ini. Mystery Seekers, satu hal yang menarik adalah dia bilang dia meninggal atau mati di dalam atau di ujung ruangan ini. Oke. Di ujung ruangan ini. Siapa di situ? Bagus. Tunjukkan eksistensi kalian. Mystery Seekers,
Saat ini di bawah kita sudah ada ghost trap sensor dan night vision. Sama-sama kita lihat bahwa tidak ada yang bergerak di sana. Dan kalau gue matiin pencahayaan, inframerah sudah memenuhi ruangan bunker ini. Sesuai dengan sesi spirit box tadi, gue akan coba untuk memancing penghuni yang ada di sini untuk berinteraksi. Semoga semua bisa tertangkap melalui night vision yang ada di depan gue. Oke. Akan coba untuk mematikan pencahayaan. Siapapun tadi yang berinteraksi melalui spirit box, gue minta. Siapa di situ? Hahaha. Bagus. 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 Udah mulai berinteraksi, dan saat ini selain inframerah yang ada di depan gue, sekeliling gue saat ini gelap gulita. Penghuni yang ada di tempat ini interaksi melalui ghost trap sensor gue. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Dan itu tambah nyaring. Oke. Lalu juga ada alat yang disebut sebagai ghost detector. Cara kerja alat ini sendiri dengan menggunakan sensor elektromagnetik atau yang biasa dikenal dengan EMF, Electromagnetic Field Detector. Alat inilah yang kerap menunjukkan dan mengukur kehadiran atau eksistensi makhluk halus pada setiap penelusuran Bung Erik di lokasi. Kita coba Mystery Seekers, kita akan menggunakan EMF detector, di mana kalau hijau ini adalah sinyal normal ya, jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke. Dit, Ya, boleh tolong diarahkan kemana? pendopo. Oke. Mungkin kita mulai dari sini biar kelihatan bedanya. Oke. Di pendopo itu akan naik, ya kan? Lihat Oke. teman-teman ya. Sini, Dit. Oke. Di sekitar situ. Oke. Ada kakinya, ada kakinya di tepat di depan. Bung Erik bisa maju mungkin 3 sampai 4 langkah. Kalau dia ke kiri, dia akan hijau. Dia ke kanan, dia akan semakin keras. Ini karena membelakangi pohon ini ya, Dit, ya? Ya. Tapi Sama-sama kita lihat. Ya. Oke. Apa ini berarti yang Ya. tadi kakinya ya? Iya, Ya. kakinya. Untuk sekarang dia udah lebih menggeser ke kiri, mendekati belakang pohon. Jadi sinyalnya Dia juga. ke belakang ya? Saat ini gue sendirian, dan gue harap gue bisa mendapatkan sesuatu juga di sini. Gue penasaran dengan tempat yang ada di depan kita saat ini, Mystery Seekers, karena di sini tadi sempat EMF itu menunjukkan sinyal yang penuh. Saat ini gue akan coba untuk menghidupkan EMF, dan gue akan coba untuk berinteraksi. Gue akan maju ke sana dan gue mau lihat apa yang bisa kita dapatkan. Kita akan coba Mystery Seekers. Penghuni di tempat ini, penguasa di tempat ini, tunjukkan eksistensi kalian. Mystery Seekers, sama-sama kita lihat. Sama-sama kita lihat tepat di titik ini ada sesuatu. Kita mendapatkan
energi elektromagnetik yang kita percaya merupakan energi yang dipancarkan oleh mereka yang tak kasat mata. Sangat kencang di sini, Mystery Seekers. Oke. Jadi ini memang ada sesuatu. Masih di kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan kami dalam episode spesial Lockdown 3, kisah horor versus pemburu hantu. Mystery Seekers, jika sebelumnya kita sudah melihat aksi Bung Erik dalam memburu hantu seorang diri sebagai konten kreator untuk channel Dokter Hantu, pria berdarah campuran Ambon, Belanda, dan Timur Tengah ini juga tergabung di sebuah channel tim Ghost Hunter bernama Ghost Ranger Indonesia. Oke, dalam dunia ghost hunting, inspirasi gue adalah bokap gue sendiri. Karena gue adalah orang yang penakut. Dan bokap gue berulang-ulang kali dulu, almarhum bokap gue bilang, kalau lu takut sama hantu, hantu berani sama lu. Kalau lu berani sama hantu, ya hantunya takut sama lu. Dan itu selalu gue pakai di otak gue sampai gue terinspirasi sama bokap gue. Walaupun bokap gue penakut, tapi di depan gue itu dia selalu jadi jagoan gitu loh. Faktor utamanya adalah kita tergabung dari beberapa individual yang penasaran akan keberadaan mereka yang tak kasat mata, tapi mereka punya visi dan misi yang cukup menarik buat gue kepengen untuk join sama mereka. Kayak di situ kan udah ada indigonya ada, gitu kan, ahli fotografernya ada, gitu, yang punya nyalinya juga ada, dan dilengkapi dengan istilahnya mereka cuma kurang teknologi. Makanya gue pengen masuk di bidang teknologinya supaya buat Ghost Ranger Indonesia itu akan jadi sesuatu yang berbeda di dunia perhororan. Gila men. Gila, ini gue baru ngidupin. Itu kayak ada yang rebahan di depan safe zone. Ini baru safe zone men. Gue baru ngidupin SLS. Ini gak bisa dimanipulasi. Lu lihat di depan sana, gak ada apa-apa. Ini nggak bisa dimanipulasi teman-teman. Lu lihat semua, Greeners, lu lihat ini makhluk apaan? Nanti ya. Gila. Tuh. Ini baru banget gua ngidupin, baru banget gua ngebuka gitu loh. Gila nih. Wow. Oke lah ya, kita harus explore. Oh iya, hilang dia men. Kemana tuh dia kabur? Itu nggak ada apa-apa di sini. Kacau. Oke lah men, siap-siap lu explore. Oke. Oke, Dokter Hantu in the house. Sekarang kayak yang kalian lihat, gue nenteng ini Kinect SLS bro. Oke, jadi sekarang teman-teman, gue taruh Kinect gue di situ untuk scanning, dan ini adalah titik yang menurut Anbu, gue akan coba untuk mengambil semua footage-nya menggunakan night vision yang ada di depan gue. Apa yang akan gue lakukan sekarang adalah gue akan coba dulu untuk menggunakan ghost trap sensor. Penunggu yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui ghost trap sensor gue. Damn. Teman-teman kalian lihat.
Oke. Ada siapa di sini? Kami di sini, oke. Oke. Ada siapa di sini? Siapa yang ada di sini? Apa benar di sini ada sosok yang bunuh diri? Saya. Kamu siapa? Kalian mati di atas? Iya, ada jawaban iya. Selain sebagai Ghost Hunter solo dan anggota tim Kabar Misteri, Bung Erik juga tergabung dalam Ghost Ranger Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Green. Ghost Ranger Indonesia sendiri adalah satu-satunya ghost investigator di Indonesia yang menyelidiki mitos di suatu tempat dengan menggunakan teknologi selayaknya International Paranormal Investigator. Mystery Seekers, mereka juga diklaim sebagai pemburu hantu pertama di Indonesia yang menggabungkan teknologi dan supranatural. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang disebut Rangers dan memiliki tugasnya masing-masing. Ada Bung Erik sendiri yang dikenal sebagai device operator, lalu ada photographer, kameramen, serta tentunya seorang indigo di Ghost Ranger Indonesia ini. Hal yang menarik adalah salah satu Ranger di Green adalah Tasya Siahaan, seorang anak indigo yang namanya sempat ramai dibicarakan warganet Indonesia. Tasya dianggap cukup berbeda karena tak ingin menyebut dirinya sebagai anak indigo. Ia menyebut dirinya sebagai Crystal Children atau anak kristal, di mana diketahui jika ia memiliki suatu kemampuan yang disebut Rogo Sukmo. Kemampuan tersebut membuat Tasya konon dapat melepas nyawanya dari jasad fisiknya. Namun kemampuan yang dimiliki Tasya berbeda karena ia bisa melakukannya tanpa hilang kesadaran dan tetap mampu mengontrol kemampuannya dengan baik. Tasya Siahaan adalah sosok indigo yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena sebelum ada Tasya, kita harus explore. Kita harus keliling untuk nentuin titik-titik yang ada gangguannya. Dengan adanya Tasya, setengah kerjaan kita itu terselesaikan tanpa pakai capek. Ada beberapa mungkin kalau misalnya emang diminta pengalaman paling seru, gue bisa bilang ada di Rumah Tengkorak. Itu dimana pada saat itu di lokasi Rumah Tengkorak ini kita bisa memecahkan sesuatu yang kita aja nggak sadar bahwa misteri itu ada di situ dan masih memerlukan bantuan kita. Dan juga kita pernah ke Desa Mati. Desa Mati ini ya namanya juga satu desa mati, nggak ada kehidupan di atas gunung dan nggak melulu hantu-hantuan yang buat keren menurut gue pada saat itu, karena itu benar-benar kayak apa ya, kayak survival gitu loh, kayak survival, mode survival, kayak ya lu ditinggalin di satu desa di atas hutan belantara gitu dan gak ada siapapun di sana. Mungkin daripada hantunya, bahaya nyatanya juga lebih besar. Dan itu seru dan menurut gue sampai saat ini salah satu yang terbaik yang gue alamin sama teman-teman gue di Ghost Ranger Indonesia. Oke, kalau di Indonesia yang belum kesampaian gue pribadi sih, gue pengen bermalam di Trunyan. Gue pengen bermalam di Trunyan. Kalau di Amerika atau di luar negeri, gue pengen ke museumnya Ed sama Lorraine Warren. Kalau kalian nonton film Conjuring, kalian tahu sosok dua itu inspirasional juga. Maksudnya kalau gue pengen ke rumah dia, ke rumah mereka, karena rumah mereka itu dijadikan museum untuk semua barang berhantu yang ada di Eropa dan sekitarnya. Itu. Boneka Annabelle ada di rumah mereka. Mystery Seekers, tetap ikuti Kabar Misteri karena kita akan mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers. Dan sebagai penutup, kami hadirkan 5 jepretan ghost photo blitz paling fenomenal
versi tim redaksi Ghost Ranger Indonesia. Mystery Seekers, 60 menit sudah kami mengisi malam horor Anda semua, dan sekarang saatnya kami undur diri. Semua informasi misteri tuntas kami sajikan, dan kami kembalikan untuk Anda semua menyikapinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena kami akan kembali hadir dengan informasi dan sajian misteri spesial lainnya, yang tentunya tak kalah sukses membuat bulu kuduk berdiri. Karena kami Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata.